Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala wa karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha wa atiqullaha sami'un basir. Alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita memberikan nikmat iman dan menjaga kesehatan semua pada kegiatan dengan rutinitas dan jadwal telah kita tentukan dengan mudah-mudahan kita akan mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu. Kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita salawat dan salam dan kita taat. Kita lanjutkan kajian kita dengan membaca yang dibuat. Jam dulu jam. Wahai hamba sahaya. Mengapa kamu tidak beribadah? Kamu tidak beribadah. Mereka menjawab. Karena kami sibuk. Memberikan pelayanan. Memberi pelayanan kepada majikan kami. Allah berkata, tidakkah kamu tahu? Kamu tahu siapa itu Yusuf? Siapa itu Yusuf? Yusuf adalah seorang hamba yang ada di bawah perintah Raja Mesir dan istrinya. Tetapi dia mau beribadah. Nah, jawabannya bagus tuh bacaannya tuh ya. Jadi Allah bertanya kepada hamba saya, mengapa kamu tidak beribadah? Ya kan? Mereka menjawab, karena kami sibuk memberikan pelayanan kepada hamba majikan kami. Allah berkata, tidakkah kamu tahu siapa itu Yusuf? Yusuf adalah seorang hamba yang ada di bawah pemerintah Raja Mesir dan istrinya, tetapi dia mau beribadah. Raja Mesir ketika itu adalah ketika Nabi Yusuf adalah namanya Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang berkuasa. Mungkin. Kita lanjut. Siapa baca Atin?
Mungkin boleh saya baca sedikit lah. Ya, Habib. Wahai orang-orang yang sakit, mengapa kamu tidak beribadah? Mereka jawab, karena kami sakit sangat parah. Allah lantas berkata, tidak, kamu tahu siapa itu Ayub? Dia menderita sakit yang teramat parah selama 17 tahun, tapi dia mau beribadah. Nah, Kirain aku 70 17 ya. juta. Jadi Allah bertanya lagi kepada orang sakit, mengapa kamu tidak beribadah? Mereka menjawab, karena kami sakit sangat parah. Allah lantas berkata, tidakkah kamu tahu siapa itu Ayub? Ayub itu adalah Nabi Ayub yang menderita sakit teramat parah selama 17 tahun. Tapi dia mau beribadah. Hah? Ya udah ada apa-apa, lanjut. Nah, nah, lagi. Anan. Nggak panjang dikit, nggak apa-apa. Sampai Nabi. Akhir, kenapa kamu tidak beribadah? Mereka menjawab, karena kami itu mencari sesuap nasi. Lantas Allah berkata, apakah kamu tidak tahu siapa Isa itu? Dia adalah orang yang terkasih di dunia, tapi yang mau beribadah. Ya, ada orang, wahai orang-orang fakir. Orang fakir itu adalah yang tidak punya apa-apa ya. Kenapa kamu tidak beribadah? Mereka menjawab, karena kami sibuk mencari sesuap nasi. Lantas Allah berkata, apakah kamu tidak tahu siapa itu Isa? Dia adalah orang yang terfakir di dunia, tapi dia mau beribadah. Jelas namanya Isa. Sama. Yeah, tahu di dalam ini. Lanjut. Iya. Saat bin Bilal RA mengatakan, apabila manusia itu berbuat dosa, maka Allah memberikan anugerah kepadanya. Dia tidak menghalangi untuk mendapat rezeki. Dia tidak terhalang untuk sehat. Allah tidak memperlihatkan dosanya. Allah tidak menyiksanya di dunia. Ya. Saat bin Bilal ya, radhiyallahu anhu mengatakan, apabila manusia itu berbuat dosa, maka Allah memberikan anugerah kepadanya. Jadi Allah tidak ada masalah baginya. Kalau dia berbuat dosa, tidak ada yang menghalangi, tidak menghalangi untuk mendapatkan rezeki dan menghalang untuk sehat, tidak untuk memperlihatkan dosanya. Allah tidak menyiksanya di dunia. Nah, jadi kalau di manusia kalau berbuat salah langsung dirajam, ya, seperti polisi itu Januari menembak demonstran sudah memukul lagi. Nah, itu namanya Allah tidak seperti itu. Rezeki tetap diberikan, sehat tidak diberikan, dan tidak memperlihatkan dosanya, kesalahannya. Kalau April orang-orang penguasa sekarang di dunia, ya kan, tanggal berapa? orang itu belum tentu salah, dari tembak, dipukul, dirajam, ajar. Itulah namanya terlihatkan dosanya. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah tidak menyiksa mereka di sini. Saya 22 April. Jadi, kita lanjut. Nah, baca tuh. Nih. Hikayat ceritakan Nabi Adam berkata, sesungguhnya Allah memberi 4 jam
kemuliaan kepada umat Muhammad yang tidak Allah berikan kepadaku itu menerima tobat di Mekah, sedangkan umat Muhammad bisa tobat di sebarang tempat. Aku berpakaian juga aku berdosa. Kemudian Allah berikan telanjang bulat. Sedangkan umat Muhammad tetap diberi pakaian meskipun dia berkata kepada Allah dalam keadaan telanjang. Jadi kayak diceritakan Nabi Adam, ya, cerita Nabi Adam dia. Sesungguhnya Allah memberikan 4 macam kemuliaan kepada umat Muhammad dan umat Muhammad, dan Allah tidak berikan kepada aku kata Nabi Adam, yaitu penerimaan tobat di Mekah, sedangkan umat Muhammad bisa menerima tobat di sembarangan tempat, dimanapun dia berada, dia bisa menerima tobat. Dan aku berpakaian, kata Adam, ketika aku berdosa. Kemudian Allah memberikan telanjang bulat, akhirnya tidak punya pakaian sekali. Sedangkan umat Muhammad tetap diberikan pakaian meskipun dia durhaka kepada Allah dalam keadaan telanjang. Nah, ini keistimewaan umat Muhammad. Lanjut. Nah, Ketika aku berbuat dosa, Allah memisahkanku dengan istriku. Adam dikasih dosa kepada Hawa dibedah. Sedangkan umat Muhammad berbuat dosa tidak dipisahkan dengan istrinya. Aku berbuat dosa di surga, lalu Allah mengusirku dari surga ke dunia. Sedangkan umat Muhammad berbuat dosa di luar surga, Allah tetap memasukkannya mereka ke surga apabila mereka bertaubat. ya. Ketika aku bertobat ada dosa, kata Allah memisahkanku dengan istriku Adam. Ya, si Adam ini di bukit Gunung Himalaya. Jadi ketika dia dilempar dari surga, dia adanya di bukit Gunung Himalaya. Begitulah Adam. Hawa di Jeddah. Dia terpisah dengan istrinya. Sedangkan umat Muhammad berbuat dosa tidak dipisahkan dengan istrinya. Itu bedanya. Nah, aku kata Adam berbuat dosa di surga, lalu Allah mengusirku dari surga ke dunia. Sedangkan umat Muhammad berbuat dosa di luar surga. Allah tetap memasukkan mereka ke surga apabila mereka bertobat. Jadi berbuat dosa di luar surga masih dimasukkan ke dalam surga kalau syaratnya bertobat. Jam sini. Nah, dari Hakim Al-Azam, Hakim tersebut mengatakan bahwa seorang jabat yang mengerjakan 4 perkara dengan melakukan 4 perkara yang lain tentu ia akan menemukan surga. Satu, memanfaatkan waktu tidur untuk mengumpulkan bekal di dalam kubur. Dua, memanfaatkan kesempatan membanggakan diri dengan melakukan kebaikan. Lanjut tuh. Makin itu dia memanfaatkan kesenangan rileks atau santai dengan melakukan amal yang dapat memudahkan menyeberangi surat al-mustaqim. 4, memanfaatkan kehendak waktu dengan melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan dia. Ya.
Jadi Maya, mana? Dari Hakim Al-Asam radhiyallahu anhu mengatakan bahwa barang siapa yang memanfaatkan 4 perkara dengan melakukan 4 perkara yang lain, nah, tentu ia akan menemukan surga. Nih, apa yang dimanfaatkannya? Memanfaatkan waktu tidur untuk mengumpulkan bakal di dalam kubur. Waktunya harus tidur, dia mengumpulkan. Apa yang dilakukannya? Sholat malam, belajar, mempersiapkan diri untuk bakal beribadah, memanfaatkan kesempatan, membanggakan diri, dan dengan melakukan kebaikan. Jadi kalau membanggakan diri, tidak usah membanggakan diri, tapi melakukan kebaikan saja. Terus memanfaatkan kesenangan rileks atau santai dengan melakukan amal yang dapat memudahkan menyeberangi suratan. Nah, jadi dimanapun kita berada dengan rileks, santai, ya, kita selalu melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Kemudian memanfaatkan kehendak nafsu dengan melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan dia masuk surga. Apa kehendak nafsunya? Yaitu kehendak nafsunya selalu keinginan berubah dari hal-hal yang buruk ke yang baik. Pada sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kan? Udah.